Hai Besti, apa kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Di sini aku akan menceritakan tentang sebuah alur film series tentang zombie yang berasal dari Korea, yaitu All of Us Are Dead. Di sini menceritakan tentang wabah zombie yang menyerang di SMA Hyosang. Bagaimana perjuangan siswa-siswa ini? Apakah ada yang bisa selamat atau memang semuanya akan mati? Yuk simak ceritanya. Di awal film, kita akan diperlihatkan segerombolan siswa yang sedang membuli siswa yang lain. Siswa tersebut dikeroyok tanpa ampun, hingga pada akhirnya siswa tersebut menunjukkan gejala yang aneh, tapi sayang harus terjatuh dari gedung. Dan saat kita melihat, mustahil untuk siswa tersebut masih hidup. Ternyata siswa tersebut secara ajaib masih hidup, dan anak tersebut mengatakan ingin membunuh semua yang membuli dia. Dia menjadi marah kepada ayahnya karena ayahnya selama ini hanya berjanji akan memperbaiki keadaan, tapi ternyata hasilnya nihil. Kemudian dia pun terlihat ganas dan ingin menggigit ayahnya. Kemudian ayahnya pun memukulinya hingga tidak sadarkan diri. Si ayah tersebut ternyata memasukkan anaknya ke dalam koper, dan tiba-tiba anaknya mencengkram tangan ayahnya tersebut, dan film pun dimulai. Tampak suasana di sekolah dengan berbagai macam kegiatan. Ada yang lagi bersih-bersih, ada yang lagi latihan memanah, latihan padan suara, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Di scene lain terdapat siswa yang lagi ketiduran di kelas, dan pada saat dia terbangun, dia mendengar suara aneh dari lab science. Kemudian dia masuk dan menemukan hamster yang lucu. Kemudian dia mendekati hamster itu dan memasukkan tangannya di celah kaca yang menutupi hamster tersebut dan digigit dong. Kemudian seseorang datang yang tidak lain adalah ayah dari anak yang dibully. Ternyata dia adalah guru sains di sekolah itu. Namanya adalah Pak Lee. Saat siswa tersebut akan beranjak pergi, Pak Lee kemudian menangkap dan menyekap siswa tersebut karena tahu bahwa siswa tersebut habis digigit hamster. Malam pun tiba dan si Onjo, Chongsan, Isak, dan Yongsu janjian makan ayam di restoran milik Ibu Chongsan. Isak pun bercerita bahwa orang-orang mengatakan Pak Ali itu berbau mayat busuk. By the way, si Chongsang ini tampaknya suka sama Onjo, tapi dia gengsi gitulah pokoknya. Seperti biasanya, Chongsan dan Onjo berangkat ke sekolah bareng-bareng. Sementara di sisi lain, ada segerombolan siswa yang melewati perubahan elit untuk menuju ke sekolah agar tidak terlambat. Kalau si ganteng yang satu ini namanya Suyok. Pagi itu dia melihat para siswa pembuli yang akan membuli siswa lainnya. Si Suyok pun datang dan berusaha untuk menolong mereka. Dan di sini kita tahu bahwa Suyok juga dulu adalah anggota si geng pembuli tersebut, tapi dia sudah insaf. Si pembuli mengancam kalau dia pergi dari tempat itu, maka rekaman video dari cewek yang tadi itu bakal disebarin ke Facebook. Scene pun beralih di mana di ruang kelas, Ibu Park yang merupakan guru bahasa Inggris menyuruh untuk mengumpulkan handphone para siswa karena merupakan aturan di sekolah itu. Dia pun menanyakan apakah ada yang melihat Hyunju, siswa yang tadi di scene awal yang digigit tikus, tetapi siswa-siswa tersebut tidak ada yang tahu keberadaannya. Ibu Park pun mendatangi ruangan Pak Lee untuk menanyakan keberadaan Hyunju, tapi Pak Lee mengatakan dia tidak melihat Hyunju. Pada saat di kelas, Ibu Park mengajar bahasa Inggris dan tiba-tiba seorang siswi bernama Hisu itu dia tampak kesakitan dan minta izin ke toilet. Dan pada saat pelajaran berlangsung, tiba-tiba Hyunju masuk ke kelas dengan keadaan yang sudah tidak karuan. Dia pun menceritakan bahwa Pak Lee, guru sains mereka, yang menangkap dia dan menyekapnya di ruang sains. Kemudian Hyunju dibawa ke UKS untuk dilakukan perawatan. Pada saat diperiksa, suhu tubuhnya sangat dingin, tapi anehnya si Hyunju ini merasa kepanasan dan dia tampak ingin menggigit orang-orang yang ada di sekitar situ. Ibu Park pun melakukan panggilan darurat dan yang datang adalah ambulans yang dibawa oleh tim damkar, dan ternyata ketua dari tim damkar tersebut adalah ayah Onjo. Dan pada saat akan menuju ke kelas, Onjo menyatakan perasaannya kepada Suyok, dan belum sempat Suyok menjawab, datang si Chongsan yang memang mengkhawatirkan Onjo. Sementara itu, Pak Lee dipanggil ke ruang kepala sekolah dan datang detektif yang menangkap Pak Lee. Sementara perawat di UKS yang tadi merawat Hyunju itu dia
mengalami gejala yang aneh di mana matanya memerah, kemudian keluar darah dari hidungnya. Dia baru ingat kalau tadi pas merawat Hyunju itu dia sempat tergigit. Dan pada saat jam istirahat, para siswa banyak yang makan di kantin. Di sini, Onjo menceritakan kepada sahabatnya Isak bahwa dia menyukai Suyok. Sontak saja, Isak sangat kaget dan mengira bahwa selama ini Onjo dan Chongsan itu pacaran. Tampak Suyok yang sedang mendekati ketua kelas mereka yaitu Namra, dan tampaknya si Suyok ini menyukai Namra sejak lama. Jadi bisa dibilang hubungan antara Onjo, Chongsan, Suyok, dan Namra ini seperti cinta segi empat ya. Hehe. Di scene lain, nampak siswa-siswa pembuli melihat perawat UKS yang nampak aneh. Dia pun kemudian merekamnya. Dan tiba-tiba perawat tersebut menggigit siswa pembuli. Dan terjadilah kekacauan di sekolah tersebut, di mana yang tergigit menjadi zombie dan menggigit siswa yang lainnya, sehingga wabah tersebut pun menyebar di sekolah. Sementara di atas atap sekolah terlihat Enji yang mencoba untuk bunuh diri karena sudah tidak tahan dibully, dan fotonya akan disebarkan di Facebook. Tapi sebelum dia melakukan hal tersebut, terlihat kekacauan di mana-mana. Di kantin, Onjo dan Chongsan pun terlihat sedang berbincang, di mana Onjo meminta tolong kepada Chongsan untuk mencari tahu bagaimana perasaan Suyok kepada Onjo. Namun di sini nampak ketidaksenangan dari wajah Chongsan. Nah, pada saat si Onjo mau meninggalkan kantin, tiba-tiba deh tuh semua orang berlarian masuk ke kantin karena dikejar oleh zombie. Dan pada saat ini suasananya benar-benar mencekam. Onjo pun terjatuh ke lantai karena didorong oleh siswa yang berlarian masuk ke kantin. Terlihat siswa yang sudah menjadi zombie nampak seram yang akan menerkam ke arah Onjo. Dan lanjut ke episode 2.